sahabat Gadera Sehat, jumpa lagi dalam channel kita kali ini. Semoga sahabat semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Video kali ini akan mengulas tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Ini akan membahas hal yang berhubungan dengan isu gender dalam kesehatan reproduksi dan penanganannya. Gender, peran sosial di mana peran laki-laki dan perempuan ditentukan perbedaan fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah atau diubah sesuai perubahan zaman. Peran dan kedudukan seseorang yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan budayanya karena seorang lahir sebagai laki-laki atau perempuan menurut WHO 1998. Seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Jenis kelamin berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil, dan menyusui. Perbedaan gender dan seks atau jenis kelamin tidak dapat diubah, contoh alat kelamin. Gender dapat diubah, contohnya peran dalam kegiatan sehari-hari. Pada poin kedua yaitu tidak dapat dipertukarkan, contohnya jakun pada laki-laki dan payudara pada perempuan. Gender dapat dipertukarkan, contohnya yaitu peran istri dapat digantikan suami dalam mengasuh anak dan memasak. Selanjutnya, pada seks berlaku sepanjang masa, contoh status sebagai laki-laki dan perempuan tidak pernah berubah sampai kita mati. Gender tergantung kepada kebudayaan, contoh sikap dan perilaku keluarga lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Selanjutnya untuk seks berlaku dimanapun berada, contohnya di rumah, di kampus, ataupun di mana seorang laki-laki tetap laki-laki dan perempuan tetap perempuan. Terkait gender, tergantung pada budaya setempat. Contohnya pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan dibanding laki-laki karena budaya setempat. Seks yang selanjutnya merupakan kodrat Tuhan, contohnya ciri utama laki-laki berbeda dengan perempuan. Gender bukan merupakan kodrat Tuhan, contohnya sifat atau mentalitas antara lelaki dengan perempuan bisa sama. Seks ciptaan Tuhan, contoh perempuan bisa haid, hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa. Gender buatan manusia, contohnya laki-laki dan perempuan berhak menjadi calon ketua RT, RW, kepala desa, bahkan presiden. Budaya yang mempengaruhi gender. Sebagian besar masyarakat menganut kepercayaan yang salah tentang arti menjadi seorang wanita, dengan akibat yang membahayakan kesehatan wanita. Setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola-pola tertentu dengan alasan mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Contohnya, wanita diharapkan untuk menyiapkan masakan, merawat anak dan suami, sedangkan pria bertugas memberikan kesejahteraan bagi keluarga serta melindungi keluarga dari ancaman. Gender dan kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelamin adalah hasil rekayasa masyarakat. Masyarakat menghubungkan jenis kelamin seseorang dengan perilaku tertentu yang seharusnya dilakukan biasanya disebut dengan area kegiatan wanita dan kegiatan laki-laki. Kegiatan lain tidak sama dari satu daerah ke daerah lain di seluruh dunia, tergantung pada kebiasaan, hukum, dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Peran jenis kelamin bahkan bisa tidak sama di dalam suatu masyarakat, tergantung pada tingkat pendidikan, suku, dan umurnya. Contohnya di dalam suatu masyarakat, wanita dari suku tertentu biasanya bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sedangkan wanita lain mempunyai pilihan yang lebih luas tentang pekerjaan yang bisa mereka pegang.
Pada hakikatnya, manusia memiliki kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan dalam derajat, harkat, dan martabat yang sama. Namun, dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak terjadi perubahan peran dan status atas keduanya, terutama dalam masyarakat. Proses tersebut lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan membudaya, dan berdampak pada terciptanya perlakuan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin sehingga muncul istilah gender dan mengacu pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari proses perubahan peran dan status tadi baik secara sosial ataupun budaya. Diskriminasi adalah pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat. Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Inti dari diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda. Akibat pelekatan sifat-sifat gender tersebut, timbul masalah ketidakadilan atau diskriminasi gender, yaitu marginalisasi atau peminggiran, subordinasi atau penomorduaan, pandangan stereotip atau citra baku, kekerasan atau violence, beban ganda atau double burden, isu gender dalam kesehatan reproduksi. Gender mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terkena dampak dan gender stereotip masing-masing. Misalnya, sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan sebagai laki-laki, maka laki-laki dianggap tidak pantas memperlihatkan rasa sakit atau mempertunjukkan kelemahan-kelemahan serta keluhannya. Perempuan yang diharapkan memiliki toleransi yang tinggi berdampak terhadap cara mereka menunda-nunda pencarian pengobatan, terutama dalam situasi sosial ekonomi yang kurang dan harus memilih prioritas. Maka, biasanya perempuan dianggap wajar untuk berkorban. Keadaan ini juga dapat berpengaruh terhadap konsekuensi kesehatan yang dihadapi laki-laki dan perempuan. 5 isu gender dalam berbagai siklus kehidupan yaitu isu gender di masa kanak-kanak, isu gender pada anak perempuan, isu gender di masa remaja, isu gender di masa dewasa, dan isu gender di masa tua. Gender mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Hal ini semakin dirasakan dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi, antara lain karena hal-hal berikut ini. Pertama, yaitu masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia, seperti masalah incest yang terjadi pada masa anak-anak di rumah, masalah pergaulan bebas, dan kehamilan remaja. Pengaruh kesehatan kedua yaitu perempuan lebih rentan dalam menghadapi resiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, aborsi tidak aman, dan pemakaian alat kontrasepsi karena struktur alat reproduksi yang rentan secara sosial atau biologis terhadap penularan IMS, termasuk STD, HIV, dan AIDS. Yang ketiga, masalah kesehatan reproduksi tidak terpisah dari hubungan laki-laki dan perempuan. Namun, keterlibatan, motivasi, serta partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi dewasa ini masih sangat kurang. Yang keempat, laki-laki juga mempunyai masalah kesehatan reproduksi, khususnya berkaitan dengan IMS, HIV, dan AIDS. Karena ini, dalam menyusun strategi untuk memperbaiki kesehatan reproduksi, harus dipertimbangkan pula kebutuhan, kepedulian, dan tanggung jawab laki-laki. Yang kelima, perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik, atau perlakuan kasar yang pada dasarnya bersumber gender yang tidak setara. Yang keenam, kesehatan reproduksi lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan seperti KB.
Pelayanan kesehatan reproduksi yang bersikap peka gender yaitu A. Memberikan pelayanan berkualitas yang berorientasi kepada kebutuhan klien tanpa adanya perbedaan perlakuan, baik karena jenis kelamin maupun status sosialnya. B. Memberikan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akibat kodrat masing-masing. C. Memahami sikap laki-laki dan perempuan dalam menghadapi suatu penyakit dan sikap masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki yang sakit. D. Memahami perbedaan berjalanan penyakit pada laki-laki dan perempuan. E. Menyesuaikan pelayanan agar hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan sebagai akibat adanya perbedaan tersebut dapat diatasi. Pengarus utamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, contohnya rumah tangga, masyarakat, dan negara, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan pengarus utamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan. Yang kedua, dapat berpartisipasi yang sama dalam semua proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Sasaran pengarus utamaan gender. Sebagai sasaran pengarus utamaan gender adalah organisasi pemerintah dari pusat sampai ke lapangan yang berperan dalam membuat kebijakan, program, dan kegiatan. Selain itu, organisasi swasta, organisasi profesi, keagamaan, dan lain-lain, di mana mereka sangat dekat dan terjun langsung paling depan berhadapan dengan masyarakat. Prinsip pengarus utamaan gender pluralistik, yaitu dengan menerima keragaman budaya. Bukan pendekatan konflik, yaitu menghadapi permasalahan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sosialisasi dan advokasi, memperluas informasi bagi masyarakat umum, dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkokoh kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pembahasan tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Semoga dapat meningkatkan wawasan kita bersama. Good luck and see you!